Hai anak-anakku kelas 2, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat untuk mengikuti pembelajaran kita setiap harinya. Jumpa lagi dengan Bu Umi di pembelajaran tema 1, subtema 1, dan hari ini kita akan belajar pada muatan matematika dengan materi lambang bilangan dan nilai tempat. Semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, kita belajar bersama-sama ya. Pernahkah kalian melihat beberapa buku yang ditata atau ditumpuk dalam suatu rak buku? Tentunya kalian sudah pernah melihat ya. Ini biasanya ada di perpustakaan atau di toko-toko buku, atau mungkin di rumah kalian pun ada beberapa yang menata buku kemudian ditaruh dalam rak buku. Sekarang perhatikan gambar yang sudah Bu Umi tampilkan ya. Di sana Bu Umi sudah tampilkan ada beberapa kelompok buku. Kelompok yang pertama itu Bu Umi gambarkan ada 5 tumpukan buku. Setiap tumpukan itu terdiri dari 10 buku. Kemudian kelompok yang kedua itu ada 1 tumpukan buku. Nah, 1 tumpukan buku ini tidak berisi 10 buku, tetapi hanya berisi 7 buku. Nah, ini nanti akan kita hitung jumlahnya, kemudian kita tuliskan lambang bilangannya. Dari kelompok yang pertama tadi ada 5 tumpukan buku. Kalau setiap tumpukan itu ada 10 buku, maka 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 sampai 5 kali, maka hasilnya menjadi 50 buku. Kemudian tumpukan yang kedua tadi ada 7 buku, maka jumlah buku seluruhnya adalah 50 ditambah 7 menjadi 57 buku, sehingga lambang bilangannya adalah 57. Sekarang perhatikan contoh berikut ini ya. Kita akan menuliskan lambang bilangan dari tumpukan-tumpukan buku yang nanti akan kita cari tahu berapa jumlahnya. Kemudian kita tuliskan lambang bilangannya. Di sana Bu Umi sudah tampilkan ada 2 kelompok tumpukan buku. Kelompok yang pertama itu ada 7 tumpukan buku, yang setiap tumpukan itu terdiri dari 10 buku. Kemudian kelompok yang kedua itu terdiri dari 1 tumpukan buku, tetapi jumlahnya hanya 7 buku. Nah, kelompok yang pertama jika kita hitung jumlahnya itu menjadi 70 buku, karena ada 7 tumpukan, setiap tumpukan berisi 10 buku, maka jumlahnya menjadi 70. Kemudian kelompok yang kedua ada 7 buku, sehingga 70 ditambah 7, maka hasilnya adalah 77 buku, sehingga lambang bilangannya adalah 77. Untuk contoh selanjutnya, di sana Bu Umi sudah tampilkan ada 3 kelompok tumpukan buku. Kelompok yang pertama itu kalau kita hitung ada 10 tumpukan buku, yang masing-masing tumpukan itu terdiri dari 10 buku. Kemudian kelompok yang kedua itu ada 5 tumpukan buku, yang masing-masing tumpukan juga terdiri dari 10 buku. Kemudian kelompok yang ketiga ada 1 tumpukan buku yang berisi 7 buku. Kemudian kita hitung bersama-sama jumlahnya ya. Untuk kelompok yang pertama, karena ada 10 tumpukan buku yang masing-masing tumpukan itu ada 10 buku, maka jumlahnya menjadi 100 buku.
Kemudian, kelompok yang kedua, karena ada 5 tumpukan buku yang masing-masing berisi 10 tumpukan buku, maka jumlahnya adalah 50 buku. Dan untuk tumpukan yang terakhir, karena terdiri dari 7 buku, maka kita tuliskan 7 buku. Jika dijumlahkan 100 ditambah 50 ditambah 7, maka lambang bilangannya menjadi 157. Nah, jika tadi kita sudah belajar bagaimana cara menghitung suatu benda berdasarkan gambar yang sudah Bumi tampilkan, maka sekarang kita akan pelajari bagaimana cara membaca dan menuliskan lambang bilangan itu dengan benar. Nah, kalau tadi kita sudah menghitung 5 tumpukan buku yang masing-masing terdiri dari 10 buku, kemudian ditambah 1 tumpukan buku yang berisi 7 buku, itu kalau kita hitung tadi ada 57 yang kita tuliskan dengan lambang bilangan 5, kemudian belakangnya 7. Lalu bagaimana cara menuliskan lambang bilangan itu? 50 kita tuliskan 50 seperti biasa yang bisa kalian amati ya. Kemudian 7 kita tuliskan 7. Lalu angka 5 dan 7 tadi karena itu merupakan 50 ditambah 7, maka kita tuliskan 57. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita cermati contoh berikut ini ya. Tadi kita sudah menghitung berapa jumlah tumpukan buku ini. Coba kita ingat-ingat kembali. Untuk kelompok yang pertama itu ada 10 tumpukan buku yang berisi masing-masing tumpukan itu 10 buku. Maka nilainya adalah 100. Masih ingat ya? Kemudian kelompok yang kedua itu ada 5 tumpukan buku yang masing-masing terdiri dari 10 buku juga. Maka jumlahnya adalah 50. Lalu yang terakhir ada 1 tumpukan buku yang berisi 7 buku. Maka ini jumlahnya adalah 157 yang lambang bilangannya kita tuliskan dengan angka 1, kemudian belakangnya 5 dan belakangnya lagi adalah angka 7. Nah, kalau kita baca per tumpukan buku atau per kelompok buku itu yang pertama ada 100. Ya, 100 itu dibaca 100. Menulisnya seperti yang bisa kalian amati ya. Kemudian kelompok yang kedua itu ada angka 5 dan 0. Maka kita baca 50. Menulisnya seperti itu. Kemudian 7 kita tuliskan 7. Jadi 157 itu dibaca 157. Sekarang kita cermati contoh berikut ini ya. Kalau tadi kita sudah menghitung tumpukan-tumpukan buku, kita sudah menghitung berapa ya jumlahnya. Sekarang kita akan menghitung atau mencari tahu berapa jumlah atau banyaknya kubus pada gambar yang bisa kalian amati. Nah, di sana untuk kelompok yang pertama itu ada 10 tumpukan kubus yang masing-masing ada 10 kubus. Jika kita hitung, caranya sama dengan yang tadi. Ada 10 tumpukan kubus, masing-masing tumpukan berisi 10 kubus juga. Maka ini jumlahnya adalah 100. Kemudian, tumpukan yang kedua atau kelompok yang kedua itu ada 7 tumpukan kubus yang masing-masing juga terdiri dari 10 kubus. Maka jumlahnya adalah 70. Dan ada satu kelompok tumpukan kubus lagi yang jumlahnya adalah 8 kubus.
Maka jika dijumlahkan menjadi 178. Sehingga banyaknya kubus semuanya itu ada 178. Jika ditulis angkanya atau lambang bilangannya menjadi 178. Dibaca 178. Contoh yang kedua, itu ada tumpukan kubus yang besar. Itu tadi jumlahnya 100. Diingat-ingat ya, kalau tumpuannya besar tadi itu 100. Kemudian kelompok yang kedua itu ada 6 tumpukan kubus yang masing-masing jumlahnya adalah 10 kubus. Karena ada 6 tumpukan maka jumlahnya adalah 60. Dan yang terakhir ada 1 kubus. 1 saja ya. Nah, sehingga ini jumlahnya ada 161. Maka banyaknya kubus semuanya ada 161. Jika ditulis lambang bilangannya adalah 161. Dibaca 161. Contoh yang ketiga, itu ada 2 tumpukan besar. Masih ingat tadi satu tumpukan yang besar itu jumlahnya 100. Kalau ada 2 tumpukan besar, maka jumlahnya menjadi 200. Seperti itu ya. Kemudian kelompok yang kedua itu ada 5 tumpukan kubus. Yang masing-masing tumpukan ada 10 kubus. Maka jumlahnya adalah 50. Lalu tumpukan yang terakhir itu ada 1 tumpukan kubus, tetapi jumlahnya hanya 7. Jika kita jumlahkan maka semuanya ada 257. Jika ditulis lambang bilangannya adalah 257. Dibaca 257. Nah, lambang bilangan itu ternyata memiliki nilai tempat. Apa itu nilai tempat? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelumnya, coba perhatikan dulu angka yang sudah Bu Umi tuliskan dalam lingkaran yang berwarna biru. Di sana ada angka 2, angka 5, dan angka 7. Masih ingat itu dibaca bagaimana? Ya, 2, 5, 7 itu dibaca 257. Nah, setiap angka ini ternyata memiliki nilai tempat yang berbeda-beda. Sekarang kita cermati dari angka yang paling belakang ya. Angka 7 itu menempati nilai satuan. Jadi angka yang paling belakang itu menempati nilai satuan. Sehingga nilainya adalah 7. Kemudian angka 5 itu menempati nilai puluhan. Nilainya adalah 50. Kemudian angka 2 atau angka yang paling depan itu merupakan angka yang menempati nilai ratusan. Sehingga nilainya adalah 200. Sehingga ini bisa kita simpulkan bahwa 257 itu terdiri atas 200-an, 50-an, dan 7 satuan. Atau bisa kita tuliskan menjadi 257 itu sama dengan 200-an ditambah 50-an ditambah 7 satuan. Dan itu menjadi 200 karena 200-an tadi nilainya 200 maka menjadi 200 ditambah 50-an. Nilai 50-an tadi nilainya adalah 50 berarti ditambah 50 ditambah 7 satuan. Karena menempati nilai satuan berarti nilainya tetap 7.
Sehingga 200 ditambah 50 ditambah 7 itu sama dengan 257. Nah, itu merupakan nilai tempat ya. Coba kita ulangi sekali lagi. 257 dari angka yang paling belakang, 7 itu menempati nilai satuan. Kemudian 5 itu menempati nilai puluhan. Kemudian angka di depannya, angka 2 itu menempati nilai ratusan. Sekarang coba kita cermati bersama-sama contoh berikut ini ya. Kita akan mencari tahu nilai tempat dari masing-masing lambang bilangan berikut ini. Untuk contoh yang pertama, itu ada lambang bilangan atau angka 148. Nah, kita cari tahu nilai tempatnya ya. Angka 1 itu menempati nilai ratusan, sehingga nilainya 100. Angka 4 menempati nilai puluhan, nilainya adalah 40. Angka 8 itu menempati nilai satuan, yang nilainya adalah 8. Sehingga ini dibaca 148. Contoh yang kedua itu ada lambang bilangan 215. Ini kita akan cari tahu juga nilai tempat dan bagaimana cara membacanya. Angka 2 itu menempati nilai ratusan, nilainya adalah 200. Kemudian angka 1 menempati nilai puluhan, nilainya adalah 10. Dan angka 5 itu menempati nilai satuan, sehingga nilainya adalah 5. Nah, di sini kalian harus lebih berhati-hati untuk membacanya, karena kita harus tahu dulu puluhan dan satuan itu jika kita jumlahkan nilainya berapa. Nah, nilai puluhan dan satuan dari contoh nomor 2 ini, kalau kita gabungkan atau kita jumlahkan itu menjadi 15 karena 10 dan 5 ya. Jadi 15. Sehingga cara membacanya 215. Jangan sampai kalian membacanya 215. Salah ya kalau seperti itu ya. Ingat, kita harus gabungkan dulu antara nilai puluhan dan nilai satuan. Nilai puluhannya 10, nilai satuannya 5, sehingga jumlahnya adalah 15. Membacanya yang benar adalah 215. Berbeda dengan contoh yang nomor 1 tadi. Kalau contoh yang nomor 1 tadi, Bu Umi langsung menyebutkan cara membacanya adalah 148. Karena kebetulan nilai puluhan dan nilai satuannya kalau dijumlahkan menjadi 48 karena nilai puluhannya 40, nilai satuannya 8. Sehingga jika dijumlahkan menjadi 48, maka cara membacanya sama, 148. Sudah tahu bedanya antara contoh nomor 1 dan contoh nomor 2? Oke, sekarang coba kita cermati contoh selanjutnya ya. Contoh yang ketiga itu ada lambang bilangan 360. Nah, kita cari tahu juga nilai tempatnya dan bagaimana cara membacanya yang benar. Angka 3 itu menempati nilai ratusan sehingga nilainya adalah 300. Kemudian angka 6 itu menempati nilai puluhan, nilainya adalah 60. Dan angka 0 menempati nilai satuan. Nilainya adalah tetap 0 ya. Kemudian cara membacanya itu adalah 360.
Karena 0 di paling akhir itu tidak perlu dibaca. Jadi hanya ratusan kemudian puluhannya saja. Sehingga 360 itu dibaca 360. Kemudian contoh yang keempat, di sana ada lambang bilangan 409. Nah, nilai tempatnya adalah, kita mulai dari angka 4 ya. Angka 4 itu menempati nilai ratusan, sehingga nilainya adalah 400. Kemudian angka 0 itu menempati nilai puluhan, nilainya tetap 0. Ingat, setiap angka 0 dimanapun nilai tempatnya itu nilainya tetap 0. Ya, diingat-ingat ya. Kemudian angka yang paling belakang adalah angka 9, menempati nilai satuan. Nilainya adalah 9. Kemudian bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sama dengan contoh nomor 3, contoh sebelumnya. Kalau contoh sebelumnya, angka 0 di paling belakang itu tidak perlu dibaca. Untuk contoh nomor 4 sama, angka 0 walaupun itu menempati nilai puluhan juga tidak perlu dibaca. Sehingga kita hanya membaca ratusan dan satuannya saja. Tadi ratusannya nilainya berapa? Ya, 400. Kemudian satuannya nilainya 9. Sehingga lambang bilangan 409 itu dibaca 409. Seperti itu ya. Jadi Bu Umi ulangi lagi. Setiap angka 0 yang menempati nilai puluhan atau nilai satuan itu tidak perlu dibaca. Ya, itu harus kalian ingat-ingat supaya nanti kalian membaca lambang bilangan bisa benar. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini cukup dulu ya. Silahkan kalian simak kembali materi yang sudah Bu Umi sampaikan hari ini. Dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran Bu Umi hari ini dengan penuh semangat. Jangan lupa ya, tetap jaga kesehatan supaya esok hari kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali, belajar bersama lagi di pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.